Masih di Fakta 62, sudah menganiaya dan banting dua balita. Pemilik daycare di Depok berdalih hilaf. Polisi masih menyelidiki apakah ada korban penganiayaan lainnya. Lesu dan lunglai Meita Irianti, pelaku penganiayaan terhadap balita di tempat penitipan anak saat ditangkap. Influencer parenting ini diciduk di rumahnya di kawasan Harjamukti, Cimanggis pada Rabu malam. Penangkapan Meita sebagai tindak lanjut atas laporan ibu dari MK, balita Malang yang dianiayanya. Polisi juga sudah menetapkan pemilik tempat penitipan anak ini sebagai tersangka. Tak berhenti di sini, penyelidikan terus berlanjut, termasuk soal kemungkinan ada korban lain yang jadi korban penganiayaan oleh Meita. Kepada polisi, tersangka mengaku hilaf telah melakukan perbuatan keji. Kita melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Terduga pelaku ini inisial MI tadi malam sudah ditangkap pukul 22.00 di rumahnya, dan kita mengkonfirmasi bahwa yang ada di video tersebut benar yang bersangkutan bahwa melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi kalau motif sementara kami sudah tanyakan, yang bersangkutan menyatakan hilaf, gitu ya. Nah, tetapi untuk motif secara khususnya nanti akan kita dalami saat pemeriksaan, termasuk nanti yang bersangkutan akan kita periksa dari sisi psikologinya. Sejumlah saksi kini mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Ada lebih dari 5 orang saksi yang mengajukan permohonan perlindungan. Saya selaku kuasa hukum dari orang tua korban dan juga tadi mendampingi saksi-saksi yang menjadi kunci berjalannya kasus ini di Polres Metro Depok telah mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada KPAI agar kepada LPSK agar korban, orang tua korban maupun saksi-saksi diberikan keamanan tentunya dari segi perlindungan, dan juga dalam pengawasannya berjalan agar transparan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun yang berupaya untuk menghambatnya proses pidana berjalan. LPSK sudah menerima pengajuan permohonan perlindungan dari keluarga korban dan juga saksi. LPSK nantinya akan melakukan pemeriksaan serta pencocokan terkait bentuk perlindungan seperti apa yang harus diberikan. Saksi-saksi sementara ini saksi itu secara kesadaran diri ya, mengajukan permohonan perlindungan ke kita. Jadi salah satu bentuknya adalah kita lihat nanti ya, layanan kita kan ada pendampingan hukum, ya, hak prosedural, ada pendampingan hukum di dalamnya. Kemudian ada akses informasi hukum, kemudian pendampingan selama proses hukum yang berlangsung, ya, sehingga saksi-saksi dan atau korban itu benar-benar bersaksi dengan dengan percaya diri, ya, kemudian bebas dari intimidasi, tekanan, itu aja yang kita pastikan. Fakta terungkap, perizinan daycare milik Meita adalah untuk izin PAUD, bukan untuk pelayanan daycare atau penitipan anak. Usai kasus dugaan penganiayaan balita mencuat, tempat penitipan anak yang berada di Jalan Putri Tunggal, Cimanggis, Depok tutup. Tak terlihat lagi ada aktivitas seperti biasanya. Novendri Aryo Putra melaporkan untuk NET.